Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Miss berharap dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat, tetap bersyukur ya. Dan dimana Miss selalu juga memberikan semangat, support kepada siswa kelas 12 yang mana akan menghadapi ujian sekolah yang semakin dekat. Nah, jadi Miss berharap kalian semua bisa sama-sama menjaga kesehatan kita dimanapun kita berada dan persiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian sekolah ini. Nah, baiklah, hari ini Miss akan melanjutkan pembelajaran mengenai distribusi dan fungsi peluang di dunia. Apa saja yang akan dibahas di dalam distribusi variabel acak ini? Nah, di dalam distribusi dan fungsi peluang polinomial ini, materi yang pertama kita pelajari itu adalah mengenai distribusi peubah atau variabel acak. Nah, jadi ada beberapa submateri sebenarnya. Yang pertama ini adalah distribusi peluang atau variabel acak, dan yang kedua nanti distribusi peluang polinomial. Nah, di dalam distribusi peubah atau variabel acak ini ada beberapa hal yang dibahas di dalamnya. Yang pertama yaitu mengenai populasi dan sampel. Nah, mungkin di kelas di jenjang sebelumnya di SMP kalian pernah mempelajari tentang fungsi dan sampel. Nah, nanti di sini sebelum masuk ke distribusi peubah acaknya, nanti akan dijelaskan lagi mengenai fungsi dan populasi dan sampel. Nah, setelah memahami mengenai populasi dan sampel, kalian mempelajari tentang distribusi peubah acak yang di dalamnya terdiri dari materi yang pertama yaitu variabel atau peubah acak, kemudian distribusi variabel acak diskrit, distribusi variabel acak kontinu, distribusi probabilitas atau peluang bersama. Dan di dalamnya itu ada lagi distribusi marginal dan bersyarat. Nah, kemudian nanti akan masuk ke rata-rata dan ragam variabel acak. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai populasi dan sampel, di sini diingatkan lagi mengenai populasi dan juga sampel. Apa itu populasi? Populasi itu di dalam materi ini tuh berkaitan dengan himpunan yang ingin diketahui informasinya dan menjadi tujuan dari apa yang ingin diketahui atau apa yang diteliti. Itu populasi. Himpunan yang ingin diketahui informasinya, itu populasi. Misalnya kumpulan angka atau kumpulan nilai-nilai atau kumpulan tinggi badan dari data yang diketahui, itu populasi. Kemudian sampel itu sekumpulan objek yang menjadi bagian dari populasi untuk mewakili tujuan dari penelitian sebagai pengambilan kesimpulan. Berarti sampel itu ada di dalam populasi. Nah, jadi yang lingkup besarnya tadi adalah populasi, dan lingkup kecilnya yang lebih spesifik lagi itu adalah sampel yang menjadi objek bagian dari populasi yang bertujuan untuk mencari mencari tujuan dari penelitian yang digunakan nanti untuk menentukan kesimpulan dari apa yang diteliti. Itu populasi dan juga sampel. Kemudian setelah masuk ke populasi dan peubah dan sampel, masuk ke materi selanjutnya yaitu distribusi peubah acak. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu peubah acak atau variabel acak. Nah, peubah ini sering dikenal dengan istilah variabel ya. Waktu SMP kalian juga pernah belajar mengenai aljabar mengenai materi dasar aljabar, mengenai variabel, konstanta, kemudian juga koefisien. Nah, di sini kita akan bersinggungan lagi dengan variabel. Nah, variabel, tapi di sini kita berbicara tentang variabel acak. Variabel acak itu adalah suatu variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Variabel acak. Nah, di dalamnya itu di sini ada contoh distribusi peubah acak atau variabel acak tadi. Nah, tadi adalah variabel acak adalah suatu variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Nah, di sini terdapat percobaan 3 buah koin. Nah, karena ada 3 buah koin, otomatis ruang sampelnya itu terdiri dari 8. Karena apa? Koin tadi terdiri dari 2 sisi dan jumlah koinnya itu ada 3, berarti 2 dipangkatkan 3.
berarti di sini ruang sampelnya ada GGG atau 3G ya, kemudian GGA, GAG, AGG, GAA, AGA, AAG, dan triple A. Itu ruang sampelnya. Karena tadi karena ada dua sisi mata uang atau dua sisi koin dan dipangkatkan dengan banyaknya koin yang digunakan dalam pengundian tersebut sehingga 2 pangkat itu sama dengan 8. Nah, kemudian pertanyaannya atau permintaan di sini adalah tentukan salah satu peubah acak yang dapat dibuat. Nah, bagaimana? Nah, jadi peluang kemungkinannya itu kan dari banyak sisi angka yang muncul. Nah, banyak sisi angka yang muncul itu kalau dari ruang sampelnya ini kita bisa melihat banyak sisi angka yang muncul. Ya, banyak sisi angka yang muncul. Di sini kalau dari 3G tadi itu sisi angka yang muncul tidak ada, jadi 0. Nah, kemudian ada GGA, GAG, dan AGG. Sisi angka yang munculnya itu ada 1 dari ruang sampel GGA, GAG, dan AGG. Kemudian dari ruang sampel dari GAA, AGA, dan AAG itu ada 2 sisi angka yang muncul. Dan triple A itu tentunya menunjukkan 3 sisi angka yang muncul. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di dalam peubah acak itu memiliki 2 jenis. Nah, yang pertama tipe peubah acak diskrit. Nah, apa sih maksudnya tipe peubah acak diskrit ini? Tipe peubah acak diskrit ini adalah nilai dari suatu peubah acak yang dapat dicacah. Nah, artinya di sini ini contohnya. Misalnya itu X itu banyaknya bola basket termasuk kering basket yang berhasil dilakukan oleh pemain B. Banyaknya bola basket termasuk kering basket yang berhasil dilakukan oleh pemain B. Nah, jadi di sini sesuatu nilai yang dapat dihitung seperti itu. Itu peubah acak diskrit yang dapat di-countable lah bahasanya istilahnya tuh. Kemudian di tipe peubah acak kontinu itu nilai-nilai dari peubah acak tersebut tidak dapat dicacah atau tidak dapat atau uncountable. Nilai dalam peubah acak itu berupa interval. Nah, artinya interval itu kan komponennya kan banyak, lebih spesifik seperti itu. Artinya akan banyak sekali nilai yang ada di rentang yang diberikan. Contohnya adalah misalkan berat badan antara 2 nilai sembarang, misalnya 61,5 dan 62,5. Nah, dari rentang 61,5 sampai ke 62,5 itu akan banyak sekali nilai yang ada di rentang 61,5 sampai 62,5 itu. Jadi terdapat tak hingga banyak, ini bukan tinggi ya, tapi terdapat tak hingga banyak berat badan di antara 61,5 sampai 62,5. Nah, kemudian bisa kita simpulkan bahwa definisi distribusi peluang diskrit itu adalah sebuah tabel atau rumus yang dicantumkan untuk semua kemungkinan nilai suatu peubah acak dan ditampilkan juga peluangnya yang ada di situ. Nah, jumlah dan peluang semua kemungkinan nilai suatu peubah acak itu sama dengan 1. Nah, di sini jumlah dan peluang semua kemungkinan nilai suatu peubah acak itu sama dengan 1. Itu mengenai peubah acak diskrit. Nah, contohnya di sini tentukan sebaran peluang bagi jumlah bilangan bila sepasang dadu dilempar undi. Misalkan X adalah peubah acak menyatakan jumlah bilangan dari kedua mata dadu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dari pelemparan 2 buah mata dadu itu, kalau 2 buah dadu itu kan peluang untuk munculnya hasil penjumlahan itu kan ada 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, jadi kalau yang menghasilkan 2 ini ya pasti 1 sama 1 gitu kan. Kenapa di sini 1/36? Karena 36 tadi adalah ruang sampelnya. 36 ini dapat dari jumlah sisi mata dadu. Jumlah sisi mata dadu itu ada 6, kemudian jumlah jumlah dadunya itu adalah 2. Jadi 6 pangkat 2 seperti itu. Jadi 1/36. Untuk jumlah mata dadu yang untuk pelemparan mata dadu menghasilkan 3. Berarti di sini ada 1, 2, 2, 1 seperti itu kan. Kalau 4 ini ada 3, 1, 1, 3, dan 2, 2. Kalau 5 ini ada 2, 3, 3, 2, ada 4, 1, 1, 4. Nah, demikian juga untuk yang masuk angka 6 ada 3, 3, ada 4, 2, ada 2, 4, ada 5, 1, dan 1, 5. Untuk yang 7 ini ada 6, 1, 1, 6, 3, 4, 4, 3, 5, 2, dan 2, 5. Untuk yang 8 ini ada 4, 4, ada 5, 3. Ini yang pertama 4 dan 4, yang kedua ada 5, 3 dan 3, 5. Kemudian juga ada 6, 2, 2, 6 ya kan. Nah itu sehingga menghasilkan 5/36. Demikian juga untuk yang menghasilkan 9, 10, 11, dan 12. 12 tentunya itu antara 6 dengan 6 seperti itu kan. Jadi di sini inilah sebaran peluang dari pengubah acak X. Kemudian untuk peluang kontinu, untuk definisi distribusi peluang kontinu atau bisa dikenal juga sebagai kurva beraturan, pengubah acak kontinu bernilai 0 untuk tepat salah satu nilai, akan tetapi tidak 0 jika diambil peluang suatu interval. Nah, misal peluang seseorang berat badan antara 60 dan 65. Nah, ini dapat dituliskan menjadi peluang X lebih dari A kurang dari sama dengan B sama dengan, ini bisa dijabarkan menjadi peluang X lebih dari A kurang dari B ditambah peluang X sama dengan B, sehingga ini bisa dituliskan menjadi peluang X lebih dari A kurang dari B. Kemudian juga untuk, nah ini ada contoh soalnya. Sebuah peluang acak atau kontinu X yang mengambil nilai antara X sama dengan 2 dan X sama dengan 4 mempunyai fungsi variabel acak kontinu untuk fx sama dengan x plus 1/8. Nah, kemudian di sini permintaannya adalah tunjukkan bahwa peluang x lebih dari 2 kurang dari 4 sama dengan 1, hitunglah peluang x kurang dari 3,5, dan C, hitunglah peluang x lebih dari 2,4 kurang dari 3,5. Nah, jadi di sini sudah ada gambarkan contohnya. Yang pertama, ini katanya tunjukkan bahwa peluang untuk X lebih dari 2 dan kurang dari 4 sama dengan 1. Nah, jadi di sini digambarkan dulu untuk nilai X-nya tadi itu kan 2 sampai 4. Nah, 2 sampai 4 kan. Nah, di sini titik Y-nya itu adalah menggunakan nilai X itu 2, 3, dan 4 juga. Nah, kita kembali lagi ke fungsinya tadi, bahwa fungsinya itu adalah X plus 1/8. Nah, di sini kita substitusikan nilai 2. Kalau 2 ditambah 1 itu sama dengan 3/8. Berarti ini 3/8. Nih ya. Kemudian yang kedua,
3 ditambah 1/8 jadi 4/8. Kemudian ini 4 ditambah 1/8, 1/8 jadi 5/8. Nah, sehingga terbentuklah sebuah grafik ini menggambarkan trapesium siku-siku. Nah, jadi bisa kita cari luasnya. Luas trapesium itu kan jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, jumlah sisi sejajarnya itu adalah ketika F sama dengan 2 dan ketika F sama dengan 4. Ini kan jumlah sisi sejajarnya. Ketika F sama dengan 2 dan F sama dengan 4. Nah, F sama dengan 2 ditambah F ketika X-nya itu sama dengan 2 dan Fx-nya itu sama dengan 4, itu dikalikan tingginya. Tingginya berapa? Tingginya ini 2, karena 4 dikurang 2 ini ya. Rentang dari 2 ke 4 itu ada 2, dibagi dengan 2. Nah, sehingga di sini diperoleh hasilnya adalah 8/8 ya. 8/8 dibagi 2 dikali 2 itu sama dengan 1. Nah, itu yang A. Kemudian yang B, ketika hitunglah peluang untuk X kurang dari 3,5. Nah, kurang dari 3,5 katanya kan. Berarti di sini kita ambil rentangnya itu ketika X untuk F X sama dengan 2 dan F untuk X sama dengan 3,5. Nah, ini dikali 1,5. Karena apa? Di sini tadi dimintanya itu adalah untuk X kurang dari 3,5. Nah, berarti kan untuk X kurang dari 3,5 berarti untuk tingginya kan tidak sampai 2, tapi hanya 1,5. Jadi dibagi 2, jadi 3/8 ditambah 4,5/8 dibagi 2 kali 1,5, hasilnya 0,75. Kemudian ada satu lagi, tadi yang saya ada pertanyaannya, hitunglah peluang untuk X lebih dari 2,4 kurang dari 3,5. Di sini untuk menentukannya itu kita ambil nilai X-nya itu ketika X-nya itu 2,5